Lagi-lagi gereja dikriminalisasi sama oknum ustadz yang sok suci. Kejadian di Riau, Kabupaten Indragiri, Kecamatan Lubuk Linggau, datang segerombolan orang bersama polisi melarang renovasi atap gereja. Jemaat gereja harus kehujanan saat beribadah. Dikatakan renovasi gereja harus ada izin dari warga setempat dan harus ada pertemuan dengan warga terlebih dahulu. Warga tersebut melontarkan nada ancaman dan provokasi bahwa jika renovasi tetap diteruskan akan ada warga yang menolak akan datang ke gereja tersebut. Saya tidak melarang beribadah. Di mana kami beribadah, Pak? Maksud saya, yang pro dan kontra. Ya. Maksud saya karena akan ada pertemuan. Alangkah baiknya itu dalam faktor alangkah baiknya itu adalah yang jadi kita sudah diketahui kepada saya pasti kita datang. Jadi kita sudah datang ada sebagian dari 3 hari sebelum pertemuan. Kemungkinan ada perang. Ya, tapi intinya jadi kalau jangan dibuatkan baiknya itu tidak salah. Oke. Jadi ini saja. Seperti tadi Pak Camat itu oke. Sebagai pemerintah. Kita tunggu saja. Tidak ada larangan kita akan nanti kalau nanti kita putus di rapat nanti ini mana solusi itu jadi yang itu di situ Pak fokus di rapat ya bisa lah ya itu termasuk sama tanah ini nah itulah kaidah nanti kalau Bapak seperti ini, kalaulah nanti mungkin ada masyarakat yang akan menolak ya, yang menolak karena kan dari awal saya tidak melarang berbeda ya pembangunan. Kalau nanti ada masyarakat yang menolak pembangunan kemudian karena mungkin nggak ada respon dari mungkin maaf ya dari mungkin Bapak dan jamaah ada waktu juga untuk pertemuan itu. Kalau seandainya mungkin masyarakatnya mungkin Pak Enggal katanya kan gitu. Kalau seandainya ada yang berbeda mungkin karena kita pemerintah jadi bukan kita apa bisa Pak saya langsung di tempatnya tidak bisa menggunakan benar adalah harga ikut pertemuan biar orang untuk gampang apa nanti biar mereka bebas beribadah dan mereka bebas melakukan begitu Pak jangan jadi ini saya jadi curiga Bapak nanti Pak memprovokasi masa ini Salam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Apapun aktivitas kita hari ini, bekerja, melayani, belajar, berdagang, bahkan yang sedang berjuang dalam pergumulan, kiranya Yesus Kristus memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada kita semua. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dan sahabat rohani yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini. Dukungan saudara, baik melalui doa, komentar, like, share, maupun subscribe, sungguh menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang membangun iman dan memberkati banyak jiwa. Kiranya channel ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan terang dan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan berbagai informasi dan opini. Nah, saudara, pada video kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua sebuah video yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Bukan hanya menarik, tetapi juga perlu kita luruskan bersama dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kita tidak ingin langsung bereaksi dengan emosi, tetapi kita ingin merespons dengan hikmat dan kasih. Karena kebenaran tanpa kasih bisa menjadi keras. Dan kasih tanpa kebenaran bisa menjadi kabur. Jadi, kita pegang dua-duanya. Sebelum kita masuk ke video tersebut, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu membantu pelayanan ini dengan cara yang sederhana. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada tuan men saudara. Jangan simpan berkat untuk diri sendiri. Berkat itu kalau dibagikan justru bertambah. Bagi saudara yang rindu mendukung pelayanan ini secara langsung, kami juga menyediakan rekening pelayanan yang tertera di layar. Semua dukungan saudara akan dipakai untuk pengembangan pelayanan digital ini agar semakin banyak jiwa yang dijangkau. Dan percayalah,
Setiap benih yang ditabur dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan sanggup membalasnya dengan karunia yang ajaib. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50-51. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat. Nah ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Ya umat yang botol, bodoh, sadarlah kami ini sebetulnya... Pemimpin tertinggi di Iran, Ali Khamenei, baru saja meninggal dunia. Tapi kenapa ada dua reaksi yang berbeda, ada kubu yang senang dan ada kubu yang berduka? Yuk kita bahas dengan metode 5W 1H. Disclaimer, konten ini tidak mendukung pihak manapun, hanya sebagai informasi dan juga edukasi. Ini adalah serangan udara yang dilakukan oleh pasukan militer Amerika Serikat dan juga Israel terhadap jumlah sasaran di Teheran, Iran, yang mengakibatkan meninggalnya pemimpin tertinggi di Iran, yaitu Ali Khamenei. Merupakan pemimpin tertinggi atau supreme leader di Iran kedua yang memegang otoritas politik dan juga religius tinggi di negara tersebut sejak tahun 1989, yang mana ia saat meninggal berusia 86 tahun. Lokasi meninggal dari pemimpin tertinggi ini, media Iran yaitu Fars News Agency mengungkapkan bahwa detail waktunya itu di tanggal Sabtu 28 Februari, tapi tidak ada detail lebih lanjut di mana lokasi dia ditemukan meninggal. Tepatnya diberikan info bahwa Khamenei meninggal di kantornya saat menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Ali Khamenei menjabat sejak tahun 1989, tepatnya di tanggal 4 Juni sampai dengan kemarin di tanggal 28 Februari, berarti terhitung total masa jabatannya adalah 37 tahun. Kenapa? Ada dua kubu, ada yang senang dan juga ada yang sedih dengan kepergian dari pemimpin tertinggi Iran. Pastinya ketika menjabat menjadi seorang politikus, ada pihak yang pro dan juga yang kontra. Mari kita bahas dari kedua pihak tersebut. Yang menjadi poin utama dalam pendukung Ali Khamenei, yang pertama ia adalah dianggap sosok pahlawan anti barat, yang mana ia berani untuk melawan dominasi Amerika dan juga sekutu. Lalu yang kedua, penjaga agama, karena Ali Khamenei dikenal adalah sosok ulama yang mempertahankan nilai-nilai Islam. Dan poin ketiga adalah simbol dari stabilitas, yang mana Ali Khamenei dinilai menjaga keamanan Iran di tengah konflik Timur Tengah. Di sisi lain, ada pihak yang kontra dengan kepemimpinan dari Khamenei. Ada 3 poin yang di-highlight. Yang pertama adalah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan khususnya di tahun 2022 pada saat protes nasional, yaitu tentang Women, Life, and Freedom. Lalu yang kedua, pembatasan dari kebebasan, yang mana rakyat merasa terkekang oleh aturan sosial yang terlalu ketat. Dan poin ketiga adalah krisis ekonomi, yang mana kebijakan dari Khamenei memicu sanksi yang membuat harga kebutuhan pokok menjadi melonjak. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah akan ada pengganti untuk menaiki posisi Supreme Leader? Pastinya akan ada, tapi bukan dengan cara pemilu rakyat, melainkan dipilih oleh 88 ulama, yaitu majelis ahli. Mari kita doakan bersama, khususnya untuk saudara kita WNI yang ada di Iran. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan dan juga tetap aman. Stay safe all. We've been waiting for this moment 47 years. 47 years. And this is amazing. Thank you, Mr. Trump. Thank you for keeping your words. Thank you. We really needed it. It's the best day of my life. Hearing this news, Khamenei is dead. I'm just so excited. It's been for 47 years and it's over. We can't believe it's over. It's a relief, that anybody gets killed is not really something that you can rejoice. But I know that he wanted to be a murderer. He was ready to be killed. And he deserved what he got. Kamu tahu nggak sih kalau ternyata perang yang terjadi sekarang ini sebenarnya udah ditulis di dalam Alkitab loh? Yap, bener. Tapi kamu tahu nggak kenapa Alkitab menubuatkan tentang perang ini? Dengerin video ini sampai akhir karena gue akan kasih tahu di belakang. Alkitab kalau nulis sesuatu itu sama sekali nggak pernah random. Dan menariknya ada 5 nubuatan tentang kehidupan Yesus yang ditulis di sana. Yang pertama, tentang kelahiran Yesus ke dunia sebagai manusia dan sudah tergenapi. Yang kedua, nubuatan tentang kematian Yesus disalib dan juga sudah digenapi. Yang ketiga, nubuatan tentang kebangkitan Yesus yang pada saat itu kelihatannya kayak susah dipercaya, tapi ternyata digenapi juga loh.
Keempat, nubuatannya tentang kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga dan bukan hanya digenapi, dilihat juga sama 500 orang lebih. Wow. Nah, tinggal ada satu nubuatan yang belum digenapi. Apa tuh? Nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi dunia dan menjemput orang yang percaya. Kamu perhatiin deh, dari 5 bagian nubuatannya 4 sudah digenapi. Tapi sebelum Yesus datang yang kedua kali, ada beberapa hal yang harus digenapi terlebih dahulu, salah satunya yaitu tentang perang ini. Matius 24 ayat 6-8 bilang, kita akan dengar kabar-kabar perang, kerajaan lawan kerajaan, bangsa lawan bangsa, dan itu akan terjadi sebelum datangnya zaman yang baru. Bahkan ada beberapa kitab lain yang dengan lebih spesifik menuliskan apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang kembali. Jadi menurut kamu yang terakhir bakal digenapi nggak? Jadi sama sekali perang yang terjadi sekarang ini bukan kebetulan, tapi udah ditulis di dalam Alkitab dari jauh-jauh hari. Ini tuh kira-kira sama kayak kalau ada kereta mau datang, kita belum lihat keretanya, tapi suaranya udah kedengeran, dan itu membuat kita harus siap-siap. Jus tutut, kira-kira gitulah ya. Kalau yang suka dangdut mungkin bilang jugi-jagi juk gitu. Terus kenapa? Apa hubungannya sama kita? Kalau kamu tahu kereta udah mau datang, ya kamu siap-siap lah. Nah, kalau kita juga dengar perang-perang ini udah terjadi, makanya kita juga siap-siap. Pastikan waktu Tuhan Yesus datang, kita udah siap dan kita terima Tuhan Yesus sehingga waktu dia datang, dia bisa jemput kita. Share ke teman-teman kamu yang lagi takut soal perang-perang ini, dan ke teman-teman kamu yang juga perlu mendengar tentang video ini. Karena Tuhan Yesus udah mau datang.
Itulah tadi video yang telah kita saksikan bersama. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apa pendapat saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat rindu membaca tanggapan saudara. Apakah saudara setuju? Apakah ada pandangan lain? Atau mungkin saudara masih bingung harus menjawab apa? Kalau saudara bingung mau menulis apa, tidak perlu pusing. Cukup tulis saja di kolom komentar. Tuhan Yesus baik. Atau Tuhan Yesus maha dahsyat. Sederhana memang. Tapi bagi kami itu luar biasa. Komentar saudara ibarat infus semangat bagi tim kecil kami untuk terus mengumandangkan nama Tuhan dan menghadirkan konten yang memuliakan Dia. Setiap komentar adalah tanda bahwa pelayanan ini tidak berjalan sendirian. Terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan yang sudah saudara berikan selama ini. Baik doa, dukungan moral, maupun dukungan finansial melalui rekening pelayanan yang tersedia di layar, semuanya sangat berarti bagi keberlanjutan channel ini. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan saudara berlipat ganda. Tetap setia, tetap kuat, dan tetap menjadi terang dimanapun saudara ditempatkan. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman,
menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.